Selamat datang di channel Educam Ganesha. Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur. Oke, kita langsung saja ke teori SBMPTN Biologi di bab teori asal-usul kehidupan. Yang pertama ada ciri struktur makhluk hidup, yaitu 1. Mempunyai struktur tubuh tertentu sesuai dari tingkat pertumbuhan hidupnya. 2. Mempunyai bentuk dan ukuran tertentu untuk masing-masing jenis. 3. Unsur dominan penyusun makhluk hidup adalah CH, O, dan N. 4. Dapat berkembang biak. 5. Peka terhadap rangsangan. Dan yang keenam, mengeluarkan zat sisa metabolisme. Selanjutnya adalah ciri fungsional atau fisiologis makhluk hidup. Yang pertama adalah nutrisi, yaitu makanan sebagai sumber energi. Yang kedua, transportasi untuk pengangkutan sari makanan. Yang ketiga, sintesis untuk penyusunan zat pengganti. Yang keempat, respirasi untuk menghasilkan energi. Yang kelima, regulasi untuk pengaturan keserasian faal. Yang keenam, adaptasi untuk penyesuaian diri. Yang ketujuh, reproduksi untuk perkembangbiakan. Kedelapan, tumbuh dan berkembang, baik secara irreversibel dan reversibel. Kesembilan, gerak, aktif maupun pasif. Dan yang kesepuluh adalah ekskresi, yaitu untuk pengeluaran zat. Selanjutnya ada perkembangan makhluk hidup. Perkembangan makhluk hidup ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada filogeni. Filogeni adalah perkembangan makhluk hidup dari asal mula kehidupan sampai kehidupan sekarang dalam waktu yang sangat lama. Contoh filogeni Chormophyta atau pada tumbuhan berbizi yaitu dari zat hidup, lalu bakteri, lalu alga, lalu talus, lalu Chormospora, dan yang terakhir adalah Chormus biji. Lalu yang kedua ada ontogeni, yaitu perkembangan makhluk hidup dari fase zigot hingga dewasa dalam waktu yang relatif singkat. Contohnya adalah pada hewan mamalia atau hewan menyusui, yaitu dimulai dari zigot, lalu ke morula, lalu ke blastula, lalu ke gastrula, lalu menuju embrional, dan menuju dewasa serta menuju tua. Selanjutnya ada konsep klasik dari teori abiogenesis. Yang pertama menurut Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 SM. Aristoteles ini sebagai pencetus teori genetario spontanea atau makhluk hidup terbentuk secara spontan dari benda mati. Lalu yang kedua ada Anthony van Leeuwenhoek yang berpendapat bahwa makhluk hidup berasal dari rendaman jerami karena semakin jerami itu membusuk maka koloni kehidupan semakin banyak. Lalu yang ketiga ada Anaximander yang itu pada tahun 611 sampai 547 SM, yaitu tokoh klasik yang berpendapat bahwa makhluk hidup itu berasal dari lumpur yang kaya akan bahan organik. Lalu yang keempat ada Robert Hooke. Robert Hooke ini melalui pengamatannya pada sel gabus berpendapat bahwa zat hidup pertama kali diduga ada hubungan dengan sel gabus. Lalu yang kelima ada John Needham, yaitu pada abad ke-17, seorang ilmuwan Inggris yang melakukan eksperimen dengan merebus daging. Jika air kaldu atau rebusan daging tersebut dibiarkan terbuka beberapa hari, akan terdapat koloni kehidupan. Diduga kehidupan ini terbentuk melalui bantuan daya hidup dari udara atau atmosfer. Selanjutnya ada pandangan biogenesis. Teori biogenesis ini adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup yang ada saat ini berasal dari makhluk hidup pada masa sebelumnya. Adapun tokoh yang menganut teori biogenesis, yang pertama ada Francesco Redi, yaitu pada tahun 1627 sampai 1697, di mana beliau menolak abiogenesis dengan dasar eksperimen bermedia daging segar. Lalu yang kedua Lazzaro Spallanzani pada tahun 1729 sampai 1799. Beliau melakukan eksperimen dengan media air kaldu. Dan yang ketiga ada Louis Pasteur pada tahun 1822 sampai 1895. Beliau memperbaiki eksperimen Spallanzani dengan menggunakan labu kaca berbentuk leher angsa. Tujuannya adalah untuk meniadakan abiogenesis dan melahirkan teori biogenesis dengan konsep omne vivum ex vivo atau makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Lalu ada pandangan neo-abiogenesis atau modern.
Yang pertama ada dasar teori Urey atau evolusi kimia. Di atmosfer ini terdapat metana CH4, amonia NH3, hidrogen H2, uap air H2O. Akibat pengaruhnya adalah sinar kosmis dan kilat halilintar. Lalu ada menurut Stanley Miller pada tahun 1953 yang membuktikan teori Urey dengan eksperimennya, yaitu bunga api listrik dari sumber listrik bertegangan tinggi dialirkan ke bejana tertutup yang berisi campuran CH4, NH3, dan H2O. Seminggu kemudian terdapat endapan asam amino. Lalu yang ketiga ada dasar teori Alexander Oparin. Tokoh teori evolusi biologi berpendapat bahwa zat hidup yang pertama adalah makhluk heterotrof dari cekungan pantai atau laut, dengan nutrisi utama sop primordial. Proses yang mendasarinya adalah proses fisik, proses kimia, dan proses biologi. Oke, sekian pembahasan teori SBMPTN Biologi di bab teori dan konsep asal-usul kehidupan. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Jika video ini bermanfaat, teman-teman share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.